kita sudah selesai membahas 4 algoritma, yaitu 2 algoritma searching dan 2 algoritma sorting. Saya punya pertanyaan, kira-kira kenapa ya dibuat banyak algoritma seperti itu? Misal sorting ini, itu sebenarnya ada banyak, tapi yang saya bahas 2. Dan searching juga saya bahas 2. Sebenarnya ada banyak seperti binary search tree dan lain-lainnya. Di sorting juga ada insertion short, ada quick short dan merge short dan lainnya. Pertanyaannya kenapa ya harus dibuat banyak gitu? Nah, jawabannya di video ini. Selamat datang di channel Electro Programming. Pertanyaan tadi akan saya jawab di sini. Kira-kira teman-teman udah punya jawabannya belum nih? Biasanya kan waktu itu saya ditanya sama dosen gitu kan, kenapa algoritma itu, oh enggak, saya yang tanya sebenarnya sama dosen, kenapa banyak gitu algoritma yang semakin berkembang kan semakin bagus gitu kan, tapi yang lama tuh kadang-kadang kepake gitu loh. Jadi yang terbaru itu belum tentu bagus, tergantung dari permasalahannya. Nah, di sini saya akan membahas jawaban dari pertanyaan di awal video tadi. Kalau kita running semuanya, ini saya running, ini masih sama kayak kemarin nih teman-teman. Buat yang belum menyaksikan video pembuatan sorting dan searchingnya, bisa ditonton dan dipraktekkan. Ini jalan lah ya semuanya. Kemudian biar enggak ini, saya kernelnya saya clear dulu. Clearnya mana? Clear. Oke, restart, clear output. Oke, saya running bagian fungsinya aja. Fungsinya saya running. Oke, ini nggak apa-apa. Jangan, fungsinya aja. Fungsinya saya running. Oke, di sini saya akan membahas tentang waktu komputasi. Jadi setiap algoritma ini mempunyai waktu komputasi. Ketika kita mendevelop sebuah software, kita akan memperhitungkan seefisien mungkin algoritma itu bekerja. Jadi kita nggak mungkin kan mencari algoritma yang lama gitu kan, yang costnya banyak gitu, maksudnya costnya lama lah. Kita kan cari yang efisien kan pasti. Nah, di sini saya akan membuktikan perbedaan dari ini sorting dan searchingnya. Oke, kita buat dev huruf besar, kita buat dev pengukuran gitu ya, pengukuran waktu ini. Oke, kemudian yang diukur parameternya adalah, kalau fungsinya nih, kita fungsinya itu kita ukur selection dan bubble sort. Kita bandingkan nih selection sama bubble sort, ya kan. Parameternya adalah sebuah data, dimana data tersebut adalah listnya. Oke, sorting sudah. Sebentar, kayaknya ada yang harus diurutkan ini. Yang harus diurutkan itu yang binary, yang search ya. Kita bahas yang sorting dulu aja. Yang sorting data. Oke. Kita membutuhkan di atas ini, kita harus mengimport modul time untuk mengaktifkan atau mengambil waktu ya. Setelah itu kita buat variabel mulai. Kapan mulainya itu kita harus di start gitu, istilahnya stopwatch itu di stopwatch gitu. Waktu mulai larinya itu kita start gitu. Kemudian di sini akan melakukan algoritmanya, yaitu selection sort misalnya, selection short dan ini data. Oke, kemudian
ini kan selesai nih. Kalau udah selesai kan finish nih, kita tulis finish. Nah finishnya ini itu time, yang waktu timenya itu time dot ini timenya ini tuh istilahnya kita memencet stopwatchnya itu lagi. Nah itu kan dia punya waktu di sini, timenya itu pencetan pertama itu kan stopwatch mulai, dia punya waktunya ya detik ke 0 kan. Nah finish ini dia waktu akhirnya dipencet lagi, oh ternyata misalkan waktu lari gitu ya, itu 10 detik. Nah ini 10 detik. Nah caranya kan dengan mengurangkan ini sama ini kan, mulainya ini ya ini waktu mulai. Oke. Ya cuman seperti itu. Kemudian saya returnkan, yang di returnkan ada finishnya. Oke, mantap. Sekarang saya punya data. Datanya ini 3 7. Saya buat banyak biar kelihatan jelas. Audio udah ada 22 76. Oke 12 10 aja. Oke, kalau saya print data keluarkan ya. Oke, ada yang redundant, ada. Sebenarnya nggak apa-apa sih redundant, tapi biar nggak yang sama aja. Nah 357 redundant 73. Oke, kayaknya udah nggak ada yang redundant nih. 45 ini redundant juga. 49. Oke, sudah 73 juga redundant. 72 aja. Oke, udah nggak ada ya. Oke, udah. Tap. Saya hapus di sini. Kemudian di sini saya lakukan saya kasih komen aja. Waktu komputasi ini apa, selection sort. Selection sort. Oke, di sini saya pengukuran. Kemudian ini datanya. Oke, saya running. Nah ini hasilnya. Ini waktunya teman-teman. Ini sebenarnya nggak usah ditampilkan aja sih. Printnya saya hilangkan aja deh. Ini printnya saya hilangkan. Oke, ini saya hilangkan juga. Saya ulangi datanya. Oke, ini sebentar, saya reset tadi karena udah diulangi kan ya, di reset dulu. Selection sort, kemudian importnya, kemudian data. Oke, nah ini adalah nilainya. Kemudian saya kopas biar kita tahu apa namanya perbandingannya. Ini saya ganti bubble short. Fungsinya belum saya ini kan ya, yang ascending ya, bubble ascending. Mana buffer bubble short ascending data. Oke, saya running. Kemudian ini pengukuran. Ini datanya saya taruh di atas. Oke, datanya saya running lagi di sini, data. Oke, ini hasilnya, waktunya nih. Oke, kalau kita lihat di sini, ini yang sorting ya teman-teman. Ini ada perbedaan yang sangat jauh pasti. Nah ini kan cepet yang mana nih kira-kira nih sortingnya? Pasti yang ini kan,
ini kan pangkat min 5, ini 10 pangkat min 5 kan ya, berarti nolnya itu sebentar, ini 1 2 3 4 5. Iya, cepet yang ini teman-teman, karena nolnya, angka di belakang komanya lebih banyak kan. Ini berarti kalau di belakang koma 0,00005 sekian, 1 sekian. Kalau ini kan angka di belakang komanya ada lebih inilah, lebih banyak yang ini. Semakin banyak pangkat minus berapanya ini semakin gede. Ini kan karena nggak cukup kan ya, makanya ditulis pangkat pangkat ini minus 05 ini. Jadi ini kelihatan sekali sortingnya beda, karena di sini terdapat worst case dan best case teman-teman. Kalau datanya terurut itu nanti beda lagi seperti itu. Nah, kemudian ini saya searching ya, ini searching. Oke, yang searching di sini saja. Searchingnya saya ini dulu. Nah, ini sekuensial ya, sekuensial. Datanya ini, datanya tetap pakai data yang sama. Oke, sekuensial, S-nya kecil ya. Sekuensial. Oke, data. Kemudian ini pengukurannya data juga kan variabelnya kan ini. Oke, saya print, saya running. Oke, sebentar, ini kalau pengukuran berarti ini kan harus ada value-nya, ada value pencarian kan, ini searching kan, yang mau dicari data berapa gitu kan. Saya mau nyari data 73 ya, 73 di sini. Ini file value, ini berarti 73. Oke, sorry. Oke, ini saya running. Oke, ini nilai 73 di indeks ke 10. Jelas karena 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kan 10. Dan hasil waktu komputasinya segini, 0,000597 sekian. Kemudian di sini saya akan menggantinya dengan ini kan sekuensial. Sekuensial. Yang ini satunya sebenarnya binary ya. Binary search kan tadi. Binary, kemudian ini saya ganti binary, binary. Sebentar, belum saya running. Ternyata di sini mana nih binarynya? Ini ya. Binary saya running. Untuk binary datanya itu kan harus terurut teman-teman. Jadi kita kasih di sini data sort ya. Oke, data sort. Oke, ini belum saya ganti, binary search. Oke, kemudian saya running dan pengukuran. Sebentar, datanya belum saya print. Ini saya kopas saja semua karena variabelnya sama. Ini saya running. Oke, di sini waktunya 1 2, ini 0nya 3 kan ya. Ini 0-nya juga 3 ya. Ini kalau secara waktu memang lebih cepat yang ini. Tapi
kalau saya ganti angkanya teman-teman, ini saya ganti 3 nih. Nah ini coba dilihat nih, ini nah itu lihat tuh, ketemu di indeks 2. Kemudian yang ini ya, ini kemudian ininya 3 ya, ini pasti indeks ke 0 nih. Tuh beda kan, dan waktunya pun beda, jauh lebih cepat yang ini. Kenapa demikian? Jelas karena di sini harus pertama diurutkan terlebih dahulu, kemudian setelah diurutkan ini kan punya cost sendiri, di parsial. Binary kan memparsial setengah-setengah dari ini nilainya, maka jadinya akan lebih lama. Oke, kalau yang saya cari itu 1, saya cari 1, di sini saya ganti 1, di sini saya juga ganti 1. Oke, di sini yang lebih cepat yang ini ya, masih yang ini. Oke, tadi ini kan yang cepat yang ini ya. Kalau yang ini tadi yang 3. Oh ini tadi yang lebih cepat juga yang itu, sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 7. 17 dibagi 2, atau gini aja, 10 nya nggak usah, ini 10 nya juga nggak usah. Oke, berarti kan 16. Data ke 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 72. Saya mau nyari data 72. Ini juga data 72. Oke, kita lihat. Ini kan cepat yang ini nih. Oke, ini Oke, ini juga masih cepat yang di sini. Jadi dengan data yang segini masih cepat dengan menggunakan sequential search, karena binary itu memparsial apa namanya, ini urutan. Kita harus mengurutkan dulu, kemudian dengan memparsial datanya. Nah, sebenarnya binary ini untuk data yang lebih banyak gitu, dengan kita mencari yang pas datanya di tengah itu akan lebih cepat teman-teman, karena dia langsung sekali ini apa namanya, sekali parsial udah dapat di tengahnya itu. Nah di situ dia menjadi lebih cepat. Oke, ini 1, coba saya ganti 1. 0,0002 0,005. Oke, ini masih lebih cepat yang atas. 73. Sebentar, ini data kalau di sorting jadinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3
14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya cari data ke 8 aja deh. Ini 8. Yang ini juga 8. Oke, kita running juga. Nah, ini nih kelihatan kan? Nah, ini lebih cepat nih. 0,0002, 0,0004. Nah, di sini yang tadi saya bilang, karena datanya disorting dan dia langsung ketemu nih teman-teman. Ini kan yang di parsial di sini. Nah, middle-nya kan di 8 ini. Ingat waktu saya terangkan tentang binary search ini kan lower, higher, low, high sama mid. Nah, midnya ini kan dibandingkan dengan value-nya ini 8. Nah, di sini langsung ketemu. Makanya dia cepat sekali. Dan ini kan best case-nya nih ceritanya. Worst case-nya itu kalau 76.
Kalau 76 itu worst case sekali. Ini 76 ya, kita lihat perbandingannya. Oke. Wow, iya kan, jauh kan, ini 0,0002. Atau gampangnya gini aja deh, ini 2, ini kan nolnya 3 sama nih, tak hilangin yang ini, tinggal ini 2 detik sama 7 detik istilahnya gitulah. Tapi ini kan mikro atau apa ini, bawahnya atasnya mikro itu apa ya, ya lebih kecil gitu dari mikro. Nah ini kan terkaitnya jauh nih. Nah kalau datanya ini banyak sekali, itu akan memakan waktu komputasi yang sangat sangat uh, lama sekali. Seperti itu teman-teman. Oke, tutorial kali ini itu dulu. Ini sangat penting untuk pembuatan, kalau teman-teman mau membuat sebuah algoritma untuk keperluan tesis atau skripsi, ini perlu diperhatikan sekali pemilihan algoritmanya. Misal untuk sorting, kenapa memakai ini, karena ya lebih cepat di kasus tertentu seperti itu. Oke, itu saja tentang waktu komputasi. Ini kalau lebih lanjut di kuliah saya itu membahas tentang kompleksitas sebenarnya, yang ON seperti itu, waktu kompleksitas. Tapi saya jelaskan secara praktikal aja, langsung ke waktunya teman-teman. Jadi seperti itu aja tutorial dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat mempraktekkan.